Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan menyampaikan materi kelapa. Di sini sebagai pemateri adalah Yusi Sayanora, Siti Nur Fitria, Erik Marhan Kilin, Fira Hasanah, dan saya Citra Hadijah selaku moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan tugas 4. Tugas 4 tersebut adalah proses pengolahan komoditas perkebunan kelapa dengan teknologi yang dimodifikasi untuk memberi nilai tambah dan mengatasi masalah dan dapat untuk meningkatkan efisiensi proses. Baik, Nata de coco merupakan selulasa murni, produk kegiatan mikroba Acetobacter psilinum. Nah, jadi nata de coco dibuat dari air kelapa dan dikonsumsi sebagai makanan berserat yang menyehatkan. Proses pembuatan nata de coco. Pertama, siapkan air kelapa 5 liter, gula 250 gram, dan ZA 0,5 gram. Nah, gula ini sebagai sumber karbohidrat dan ZA atau aluminium sulfat sebagai sumber nitrogen. Dididihkan, lalu dibiarkan hingga dingin. Selanjutnya, ditambahkan asam asetat sebanyak 50 ml dan starter Acetobacter psilinum. Nah, campuran tersebut dimasukkan ke dalam baki fermentasi dan ditutup rapat selama 7 hari. Nata yang telah jadi dicuci dan direndam dengan air selama 2-3 hari untuk menghilangkan kadar keasaman. Nah, terakhir nata dipotong dan direndam dengan air gula. Nilai tambah dan manfaat. Nilai tambah ditinjau dari nilai jual, harga air kelapa hanya berkisar antara 100 sampai 150 rupiah per liter. Nah, apabila diolah menjadi nata de coco, harga satu kemasan atau cup besar nata de coco dapat berkisar antara 17.000 sampai 21.000, tergantung dari perusahaan masing-masing. Nah, manfaat nata de coco ini mengandung serat yang sangat tinggi dan rendah kalori, sehingga cocok untuk orang yang sedang diet. Terima kasih. Selanjutnya yaitu instan coconut milk atau santan. Di sini terdapat proses pembuatannya. Pertama, daging buah yang sudah dikupas lalu dicuci dan direndam dengan air panas selama 90 detik. Setelah itu dihaluskan dengan grinder, kemudian difiltrasi untuk memisahkan ampas. Selanjutnya, coconut milk tadi dipanaskan dengan suhu 80 derajat Celcius selama 6 menit. Kemudian ditambahkan air dan stabilizer sebanyak 3%. Setelah itu dihomogenisasi dan dikemas dengan kaleng. Kemudian kaleng tersebut dipanaskan sampai 121 derajat Celcius pada repot selama 45 menit. Nilai tambah dan manfaat dari produk coconut milk ini yaitu, pertama, ditinjau dari nilai jual, harga satu buah daging kelapa hanya berkisar antara 3 sampai 4.000. Apabila diolah menjadi santan instan, harga per 200 ml dapat mencapai 8.000, sedangkan harga per 1 liter dapat mencapai 38.000. Manfaat dari produk coconut milk ini dapat digunakan sebagai bahan baku industri kue, roti, dan bahan baku industri makanan lainnya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai tepung ampas kelapa, di mana tepung ampas kelapa ini diperoleh dari hasil ekstraksi santan yang dibleaching selama 1,5 menit. Kemudian dikeringkan untuk mengurangi kadar air, dipres untuk mengurangi kadar lemak, digiling, dan diayak dengan ukuran ayakan itu 80 ml. Nilai tambah dari tepung ampas kelapa yaitu mengandung protein 20%, lemak 38%, karbo 34%, galaktomanan 20%, serta dietary fiber 60-64%. Harga rata-rata tepung ampas kelapa itu berkisar antara 2.000 sampai 2.500 per kilo, dengan modal bahan baku yang sangat rendah, bahkan dapat diperoleh secara gratis. Manfaat itu salah satunya adalah dapat dikembangkan sebagai bahan substitusi tepung gandum untuk berbagai produk pangan dengan proporsi 5-25%. Selain tepung dari ampas kelapa, terdapat juga tepung parut kering atau desiccated coconut yang diperoleh dengan proses pengeringan daging kelapa segar. Ada 3 jenis tepung parut kering berdasarkan ukuran parutan. Pertama itu extra fine desiccated coconut dengan ukuran ayakan 0,85 mm, fine desiccated coconut dengan ukuran ayakan 1,40 mm, dan medium desiccated coconut dengan ukuran ayakan 2,80 mm. Terima kasih.
Suaro. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.